وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه بعلوم شهر الصالحين إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة 31 maqalah 31 An Hatim al-Asam, diriwayatkan dari Imam Hatim al-Asam. Imam Hatim al-Asam ini jadi wali, jadi orang besar gara-gara apa? Gara-gara hal remeh. Maksudnya orang soleh, dari dulu orang soleh, tapi sampai dapat julukan al-Asam. Asam itu artinya apa? Budek, tuli. Tuli itu sampai jadi makom tertingginya dia, dinisbahkan, disandarkan kepada beliau gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara hal remeh. Hal remeh kalau sudah di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu mulia. Gara-gara apa? Gara-gara kentut. Gara-gara kentut. Jadi singkat cerita, dulu Al-Imam Hatim al-Asam ini ketemuan seorang perempuan. Seorang perempuan itu mari ngadep gini, ngadep curhat atau sowan ya. Sowan, cerita-cerita, ngomong-ngomong. Habis ngomong ketika perempuan ini mau pulang, ngadep. Jadi mari ngadep gini, maju gini terus ngomong, ya Imam gini. Orang kan kalau ngadep kepada orang besar duduknya tahiyat itu kan ya, duduk sopan gitu kan ya. Walhasil pokoknya ketika perempuan ini mau berdiri, mau pulang, lah ndak sengaja ngentut. Duduk niat ngentut, gara-gara gerak mungkin akhirnya terbuka pantatnya, keluar entut. Nah, pas keluar entut iki wedok iku ngomong, Imam Hatim itu apa? Ndak kerungu. Pura-pura nggak dengar, karena perempuan ini yang dekat duduknya sama Imam Hatim al-Asam, yang denger Imam Hatim tok, yang lain orang nggak ada yang denger, ngono lho, paham ini. Akhirnya waktu perempuanku jaluk maaf atau ngomong apa, Imam Hatim piapi dak kerungu. Apa? Sampai perempuan itu lega akhirnya. Oh lega, alhamdulillah. Jadi aku cuma ngomong Imam Hatim menang tok, ngrungokno ngene. Ndak kerungu ternyata omonganku. Sak entote iku ndak kerungu akhirnya ternyata. Apa tujuannya Imam Hatim pura-pura enggak dengar? Jabr khatir. Jaga hatinya orang perempuan ini supaya apa? Supaya enggak saken. Apa ya? Jaga perasaannya. Oh ngentut, mambu to kan saken isin rek. Oh iki ulama gede. Gara-gara itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini pura-pura jadi orang tuli selama 20 tahun apa 40 tahun gitu loh. Sampai perempuan itu mati baru normal lagi Imam Hatim itu. Amin. Sampai perempuan itu mati, tamu itu mati, yang perempuannya kentut itu, akhirnya Imam Hatim sudah balik normal lagi. Jaga perasaannya sampai sakmono. Akhlak namanya jabr khatir, nutupi perasaan wong supaya enggak kecewa. Ente lek medayo disuguhi ombean kok anyep teh, senyum alhamdulillah. Ajak ngombe langsung guys status, aduh guys, desa sini jauh sama pabrik gula guys, jadi enggak usah ngono. Atau ya pabrik gula deh gini, nggak ngerti wong apa maksudnya, kurang lagi. Alhamdulillah guys, atau nulis status alhamdulillah guys, apapun adanya yang penting dinikmati. Wong kan mikir akhirnya tamu itu inti medayo yang omaku misalnya, aku nulis status monggo apa ini perkiraan 5 menit yang lalu ketika ada di rumah saya nulis status, ada apa? Akhirnya saya perasaan nanti ono apa ono sih nggak tepat. Dia berhotel. Ombel, nambah. Ojo, nambah. Akhirnya tamunya pulang, ente minum, ya Allah, anyep. Saken perasaan orang. Sombe sak biasane dak.
Itu disuguhi makan terlalu asin. Alhamdulillah, aja. Tak usah ngocok. Wah, di sini ya garam murah di sini ya. Tak usah ngono. Alhamdulillah dinikmati. Semua itu ada hikmahnya. Pakai husnudzon. Husnudzon dikedepankan. Ente posoan ngobrol mbek koncoe, kok krungu mambu gak enak, ababe. Syukur berarti irungmu sik normal, ngono lho. Alhamdulillah. Nah, iso tambah ngomong tambah sedoten. Alhamdulillah. Apa oleh? Atau ente dengar kentut, ada temannya ente kentut. Alhamdulillah. Kupingmu sik normal berarti. Lah kok krungu mambune ya normal kabeh berarti uripmu jadi gitu. Husnudzon saja. Lu gara-gara itu Imam Hatim itu diangkat jadi wali. Gara-gara apa? Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi ngono akhlaknya. Kalau ada makanan yang disuka, dimakan. Kalau nggak suka diem. Atau sudah terlanjur dimakan, jangan dicaci. Waduh, pedas atau apa jadi gitu. Yes. Berusaha. Apa katanya Imam Hatim Al-Asam arba'atun? Ini nasihat, 4 nasihat dari Imam Hatim Al-Asam arba'atu asya. Ada 4 perkara la ya'rifu gadraha, yang mana tidak akan diketahui kadar nilai keistimewaan 4 hal ini illa arba'atun, kecuali 4 golongan. 4 perkara tidak tahu kadar nikmatnya ini kecuali 4 golongan. Ini nasihat emas ini. Apa? Asyababu, waktu muda, la ya'rifu, tidak akan menyadari keistimewaan masa muda illa syuyuh, kecuali orang-orang yang sudah tua. Masa muda ini istimewa loh. Nggak tahu keistimewaannya masa muda itu kecuali orang yang sudah tua. Aduh eman lojok sampai ngono kan orang itu. Paham? Masa muda itu masa sehatmu, masa kamu banyak kesempatan ini jangan disia-siakan. Karena kadarnya itu kamu akan menyesal nanti kalau kamu tidak nyanyikan ketika sudah tua. Tapi kalau kamu gunakan semaksimal mungkin, itu pun masih akan nyesal. Orang yang menggunakan masa mudanya sebaik mungkin, masa tua nanti masih akan nyesal. Ya Allah, biar eman. Karena sesuatu yang sudah lalu itu pasti akan kita sesali, walaupun kita sudah mengerjakan sebaik mungkin. Asyababu, masa muda, la ya'rifu gadrahu, tidak akan sadar keistimewaan, kadar nilai keistimewaan masa muda illa syuyuh, kecuali orang-orang yang sudah tua. Jangan nunggu tua. Wal afiyatu, kesempatan apa? Afiyah, sehat, enak, nikmat, selamat, jembar dan lain semacamnya. La ya'rifu gadraha, enggak akan sadar kadar keistimewaan afiyah illa ahlul bala, kecuali siapa? Ahlul bala, orang-orang yang banyak musibahnya. Orang-orang yang banyak musibah itu pasti aduh enak ya, itu selamat, aman. Afiyah itu apa ya? Sehat, jauh dari musibah. Kebalikannya musibah, kebalikannya bala. Ente saiki ndak apa-apa, nikmat ndak ono apa-apa. Syukurono rek, syukurono. Jangan sampai ente nunggu ada bala baru ente tahu nanti kadar waktu senggang, kadar waktu longgarmu, kadar kenikmatanmu yang sekarang. Wasihatu, yang nomor 3, as-sihah, masa sehat. La ya'rifu gadraha, tidak akan tahu sadar kadar keistimewaannya sehat itu illal mardo, kecuali orang-orang yang sakit. Syukurono, mumpung sehat, jaga jangan sampai sakit. Seperti keterangan yang lalu-lalu, al-himayah afdal dawa. Obat yang paling bagus itu apa? Al-himayah, jaga jangan sampai sakit. Ya apa aja sampai loro untu sih katono sing bersih, hati-hati mangane. Ya apa sekiranya aja sampai loro geger, hati-hati lek ngangkat, hati-hati lek ini istirahat secukupnya. Tidak akan sadar kadar keistimewaan itu, keistimewaan yang ada ini tidak akan sadar kecuali kamu sudah merasakan hal sebaliknya. Gak akan sadar kadar harta yang kamu miliki, kaya atau tidak kaya, ente punya harta, gak akan sadar, gak akan terasa nikmatnya itu kecuali dilihat oleh orang-orang yang fakir. Ente usah numpak sepeda motor, nikmat iku lho. Ono wong sing mancan sing gak duwe sepeda motor.
Kalau duwe mobil Cherry sambatan, ya Allah, pengen mobil iki. Syukurono, teko kok akhir sing luwih gede. Ojo disambati, ya Allah. Masa ya Allah, iku iso tuku Innova, numpak Innova, aku numpak Cherry, Allah. Antara numpak yang mbek dandani ini, akean dandani ini, ya Allah misalnya. Antara servis sama menikmatinya, banyakan servisnya. Jangan cok sambatan. Jangan banyak mengeluh. Asyikayah, apa dalam satu keterangan disebutkan asyikayah kemarin saya baca kitab itu ada keterangan bagus. Ada satu keterangan ajib. Falmihan bisyikayah tazidu. Almihan, kesulitan, musibah yang tertimpa kepadamu, bisyikayah, kamu hadapi dengan sambatan, mengeluh, tazid, tidak akan nambah hilang kepada musibah itu, bahkan akan menambah banyak musibahnya. Fasyikayah, falmihan, ujian, cobaan, bisyikayah, kamu hadapi dengan sambatan, mengeluh, tazidu, tambah banyak, wala tazulu, tidak akan hilang. Tapi kalau kamu sabar, diem, jangan banyak mengeluh, akan hilang nanti. Begitu, paham ya? Hati-hati. Wal hayatu la ya'rifu qadra, wal hayatu yang nomor 4, kehidupan, masa hidupmu ini la ya'rifu qadraha. Kamu gak akan sadar bahasanya masa-masamu hidup ini sekarang istimewa. Illal mauta. Yang sadar tuh hanya orang-orang yang mati, enak ya saya urip ya iso tobat, iso ngene. Padahal sing urip ndak tobat-tobat. Jangan nunggu mati nanti baru nyesel nanti, jangan. Mumpung masih hidup. Ini nasihat-nasihat, jangan sampai kamu tertimpa hal sebaliknya gitu loh, paham? Ente punya sehat, jangan sampai nunggu sakit. Syukuri, nikmati. Ayo sing genah dijogo. Maksudnya begitu nasihat-nasihat ini. Sehat dan lain semuanya itu jangan sampai ente nunggu lawan katanya baru ente kakek nyeseli. Ojo. Jangan sampai menyesal, nikmati dulu. Syukuri. Jaga sebaik mungkin mumpung masih ada. Jangan sampai kamu tertimpa hal sebaliknya baru kamu sadar. Ngono lho. Wal maqalah tsaniya wa thalathun, maqalah yang nomor 32. Maqalah 32. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat nanti, yudha'ul mizan, semuanya itu akan dihisab. Mizan itu nanti akan ditaruh, timbangan amal. Ada beberapa golongan nanti yang akan ditimbang. Apa katanya? Ada beberapa golongan yang akan ditimbang. Siapa saja orang-orang yang selamat, siapa saja orang-orang yang istimewa, siapa saja orang yang celaka. Ini disebutkan. Fayu'ta bi ahli sholah, nanti itu akan ditimbang orang yang ahli sholat. Ditimbang di mizan, maksudnya fayuwaffawna ujurahum. Selamat. Orang ahli sholat itu selamat, yuwaffawna, pahalanya akan dikasih penuh. Kamilah, sempurna. Akhirnya selamat. Itu ya, ini orang yang istimewa. Yang pertama orang istimewa ini siapa? Ahli sholat. Ente masuk enggak? Ente pengen selamat? Ini cari beberapa golongan ini, ente cek. Ente masuk enggak? Ente masuk, selamat ente. Pertama, yu'ta bi ahli sholat, akan dipanggil nanti orang-orang yang cakang sholat, semangat, serius sholatnya. Akhirnya apa? Apa yang Allah perbuat? Fayuwaffawna, akan Allah penuhi ujurahum, pahalanya diberi sempurna. Bil mizan, ditimbangan nanti. Sehingga ketika ditimbang banyak, pahalanya dikasih semua, selamat, tidak ada timbangan jeleknya, masuk surga. Tsumma yu'ta bi ahli shaum, yang nomor 2, orang yang ahli puasa akan dipanggil, ditimbang. Fayuwaffawna ujurahum, akan dibales penuh juga bil mizan. Pahalanya akan dikasih penuh sehingga timbangan amal baiknya penuh, selamat dia. Tsumma yu'ta bi ahlil bala, yang nomor 3, akan dipanggil nanti ahlil bala, orang yang sering tertimpa musibah, sering sumpek, sering melarat hidupnya, masya Allah, dan saudaranya sumpek balak musibah ini wis.
La yunsab lahum mizan. Subhanallah. Enggak ditimbang. Kan ini ada timbangan. Enggak ada amal yang ditaruh di timbangan amal. Wala yunsyaru lahum diwan. Enggak ada catatan amal yang ditunjukkan ke dia. Kan ini ditimbang. Atau ada malaikat yang datang bawa catatan amal. Oh, ini catatannya fulan. Enggak. Pelong-pelongan, rek. Ngerti kan? Pelongan. Di ngarepi timbangan, pelongan. Pelonga-pelongo ngene. Londi timbanganku. Londi bukti catatan amalku. Subhanallah. Akhirnya apa? Fayuwaffawna ujurahum. Ndak ditimbang, ndak dikasih catatan amal baiknya. Ternyata dikasih pahala banyak. Bi ghairi hisab, yang mana timbangannya lebih banyak daripada timbangannya orang yang ahli sholat sama ahli puasa. Nggak ada hitungannya. Paham ini? Akhirnya apa, rek? Selamat, rek. Masya Allah. Loh, apakah berarti lebih istimewa orang yang banyak musibahnya timbang orang yang sholat sama orang yang puasa? Ini sudah pasti orang yang banyak musibahnya yang disebut dalam urutan ini setelah disebut sholat sama puasa, dia itu juga ahli sholat, juga ahli puasa, terus ake musibah lan sabar. Mana lo? Terus duduk dak sholat, dak poso, posoan ini dak poso. Urepe miskin melarat tadi gembel terus syukur alhamdulillah saya bersabar ya Allah menerima kemiskinan ini kudu sabar jenenge. Nek dunya wis dibala apa meneh di akhirat ngono lho. Paham? Sabar. Gara-gara kesabarannya menghadapi musibah, dosanya diampuni. Musibah yang turun kepada umatnya Muhammad selama hidup, sakit atau apa saja bentuk apa saja itu menghapus dosanya dia. Lah wis dosane ndak ono lah apa sing ditimbang wis pati selamat. Ganjarane ya wis bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab katanya Allah dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang sabar itu sabar menghadapi bala, musibah dan lain semacam. Pahalanya itu enggak ada hisabnya. Wafa melimpah ruah, enggak ada hitungannya. Hatta yatamanna sampai katanya yatamanna mengharap ahlul afiyah, orang yang hidupnya afiyah itu dijaga, ada ono musibah, yo sehat, yo iki. Sebaliknya orang yang banyak balaknya itu namanya afiyah. Makanya ketika Sayyidah Aisyah tuh tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus ketika harus saya berdoa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ini doa yang paling ajib. Jaluk selamat, direkso, dijaga oleh Allah, dijaga dari setan, dijaga dari ini. Jadi gitu. Sampai-sampai ya ketika orang-orang yang afiah ngelihat orang-orang yang banyak musibahnya ini seperti enak yo, nggak ditimbang, nggak dikasih catatan amal, masuk surga, los langsung gitu. Akhirnya apa? Hatta hitam, sampai mereka mengharap, aduh. Coba saya di dunia dulu dikasih musibah seperti itu enak kayaknya ya, ndak ono hisab, ndak ono apa. Ahlul afiyah law kanu bimanzilatihim. Sampai mereka tuh kepingin yo enak ya orang-orang yang sabar tuh ya. Jadi orang yang sabar nerima musibah, selamat. Karena apa? Min kathrati sawabillah. Karena saking banyaknya pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang tertimpa musibah, yang hidupnya sulit tapi dia bersabar, tidak mengganggu sholatnya, tidak mengganggu puasanya, tidak mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Kena musibah, sumpeknya nih, sholatnya telat, ya percuma ada. Sholatnya tetap. Orang yang sabar yang sejati siapa? Yang ada musibah tapi tidak pengaruh sama ibadahnya. Sulit atau apa, sholat tetap awal waktu, puasa tetap kuat. Gara-gara loro untu akhirnya turu melek sholat turu mana temu maghrib. Mari maghrib waras loro untune. Ya itu loro untu iku luwe berarti kono. Tidak terpengaruh dengan apapun masalahnya. Ibadahnya tetap utuh, enggak sambatan, dan itu orang-orang yang sabar yang sebetulnya. Wal maqalah tsalitsa wa tsalasun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang aku sabar, yang sesungguhnya itu siapa sih sabar? Banyak definisinya sabar, takrifnya sabar. Apa pengertian sabar yang sesungguhnya? Ada yang ngomong sabar itu apa?
Orang yang sabar, yang sungguh-sungguh sabar itu apa? Orang yang ketika dia itu dikasih minuman pahit, wajahnya nggak berubah, biasa saja. Ini minum air kan ndak gini, ndak ngerosoni. Oh lek legi kan, enak gini. Lek pahit nganggono kan ya. Kalau nanti minum air kan tawar biasa kan. Raut wajahmu datar. Ketika ente minum rasa pahit, wajahmu datar, sabar wae ngono. Mana iso senyum rek wis mewah. Contoh kan misalnya loro untu, tepak longgung ini loro untu. Ndak ngono, menang biasa, tetap ndak berubah. Itu sabar namanya. Loro untu izin yang Pak Guru ndak sekolah telung dina ya. Kadang itu menikmati sakit ya, sakit yang menimbulkan nikmat bagi santri-santri ini. Itu sabar. Nanti sekolah kerja bayarannya dipotong. Padahal ente ngerasa nggak salah. Bayaranmu dipotong, nggak berubah, nggak ngamuk, nggak apa. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sabar gue sudah nih. Ente kerja bakti, lah kok sikilmu kelukuran waktu. Aduh, menang biasa. Disimpan dewe, ndak ono wong sing itu sabar namanya. Ente. Allah alam bisawab. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana ghafun wa ghathun wa mu'in ya Allah ajil. Dibagi dari tadi mestinya, sebelum dibaca itu dibagi, baru datang ngaji itu. Yang ini bingung katanya lo. Ayo aja. Ya Rabbana ya Rabbana لنا غف وغث ومعين يا الله اجل برفع ما نزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله رب فينا جر الإله وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم إيقافها يا عين صالحة ولا خايبين وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاسب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا فتورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بسترك أمين يا الله اغفر لنا ذنوبنا أمن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله حسن والبتول المرتضى بالفعل وجاء جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي عجل بوسي يا عظيم يا الله سخير الأسباب وذليل الزعاب وامسلنا الأبواب بالنسيق يا كريم يا الله ارتقيت القيد سيد المؤمنين يا ودتي يا مديني عاب وثلنا الأبواب من نسيمك يا كريم يا الله وكل ضغط مارد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بوثي عظيم يا الله سخير الأسباب وثلنا الأبواب من نذرك يا كريم يا الله ورد كيد القيد وكل طاغٍ وحسد معاند بحق سر طاس ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عالما يا
برب الجود بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليم بخلقي خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا برب خذ بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل إن لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل إن لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل إن لطيف لم يزل بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجال المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم رجال المسلمين يا الله الذين يجلسون الأشياء من كامل في الدنيا